Halo semua, bertemu kembali dengan saya di Aris Sukeksi Channel dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Selamat mengikuti Matematika Keren. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah, atau sebaliknya. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya berkurang, atau sebaliknya. Sebuah sepeda motor menempuh jarak dari kota A ke kota B selama 5 jam dengan kecepatan 56 km per jam. Jika kota A ke kota B ditempuh mobil selama 4 jam, berapa kecepatan mobil itu? Untuk menjawab soal, caranya kita pisahkan antara waktu dengan kecepatan. Waktunya 5 jam, kecepatannya 56 km per jam. Mobilnya, waktu yang diperlukan 4 jam. Kecepatannya berapa? Kita misalkan di sini dengan X. Boleh dimisalkan dengan huruf apa saja. Di sini kita misalkan dengan huruf X. Coba kita bandingkan 5 ke 4 berarti turun. Sedangkan untuk kecepatannya, kalau jarak itu ditempuh dengan waktu 5 jam, kecepatannya 56 km per jam, sedangkan mobil waktunya 4 jam, berarti kecepatannya lebih dari 56. Berarti dari 56 ke X ini bertambah. Kita bandingkan sekarang, yang satu turun, yang satu naik. Maka perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakannya, yang memuat huruf atau salah satu komponennya ini kita balik perbandingannya, yaitu menjadi 5/4 sama dengan X per 56. Yang ada hurufnya kita tukarkan. Yang tadi di bawah menjadi di atas, yang tadi di atas menjadi di bawah. Sekarang kita kali silang. 4 kali X, 4X sama dengan 5 kali 56. 4X sama dengan 280. Kedua ruas kita bagi dengan 4. 4X per 4 sama dengan 280 per 4. X sama dengan 70. Jadi kecepatan mobil 70 km per jam. Antin membeli 3 buku dengan harga Rp22.500. Jika Loli membeli 7 buku yang sama, berapa rupiah Loli harus membayar? Kita nyatakan dengan buku dan harga. 3 buku harganya Rp22.500. 7 buku harganya kita misalkan dengan X. Kita lihat perbandingannya, kalau 3 buku menjadi 7 buku berarti naik. 3 menjadi 7 itu tambah. Sekarang kita berpikir, kalau 3 buku harganya Rp22.500. Kalau harga 7 buku berarti harganya pasti lebih dari Rp22.500. Maka arahnya ke sini tambah. Kita lihat tandanya tambah dengan tambah, berarti sama. Sehingga perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai tidak perlu ada yang dibalik. Kedudukannya tetap, yaitu 3/7 sama dengan 22.500 per X. Kita kali silang, 3 kali X, 3X, 7 kali 22.500. 3X sama dengan 157.500. Kita bagi kedua ruas dengan 3. 3X per 3 sama dengan 157.500
per 3. X sama dengan 52.500. Jadi Loli membayar Rp52.500. Sebuah mobil memerlukan 6 liter bensin untuk menempuh jarak 90 km. Jika jarak yang akan ditempuh 120 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Kita nyatakan sekarang dari soal itu adalah bensin dan jarak. 6 liter bensin mampu menempuh jarak 90 km. Nah, jarak yang akan ditempuh 120 km, maka bensin yang diperlukan berapa liter? Kita misalkan X. Sekarang kita bandingkan. Jarak yang ditempuh 90 ke 120. Berarti 90 ke 120 naik, berarti plus. Kita berpikir, kalau 90 kilometer, bensin yang diperlukan 6 liter. Maka, kalau jarak yang ditempuh 120 kilometer, maka bensin yang diperlukan pasti lebih dari 6 liter. Maka 6 ke X posisinya bertambah. Kita lihat sekarang tandanya tambah dan tambah. Maka perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan senilai. Tidak perlu dibalik perbandingannya. Menjadi 6 per X sama dengan 90 per 120. Kita kali silang. X kali 90 X sama dengan 6 kali 120. 90X sama dengan 720. Kedua ruas kita bagi dengan 90 menjadi 90X per 90 sama dengan 720 per 90. X sama dengan 8. Jadi bensin yang diperlukan 8 liter. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan selama 10 hari oleh 20 orang pekerja. Jika pekerjaan itu harus selesai 8 hari, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Kita tulis waktu dan pekerja. Waktunya 10 hari, pekerjanya 20 orang. Akan diselesaikan 8 hari. Pekerjanya bertambah berapa orang? Di sini penambahan pekerja kita misalkan dengan X. Maka 20 ditambah X, banyaknya yang bekerja. Pekerja mula-mula dan ditambah dengan pekerja tambahan yang kita misalkan dengan X. Kita lihat perbandingannya pada waktu 10 ke 8 berarti berkurang. Sedangkan pekerjanya 20 ke 20 ditambah X berarti bertambah. Di sini berkurang, yang sebelah sini bertambah. Berarti perbandingan berbalik nilai. Yang ada X-nya kita tukar tempatnya. Yang tadi di bawah menjadi di atas, yang tadi di atas menjadi di bawah. Yang sebelah sini tetap. 10 per 8 sama dengan 20 ditambah X per 20. Kita kali silang, 8 kali 20 plus X sama dengan 10 kali 20. Kita buka tanda kurungnya, 8 kali 20, 160, ditambah 8 kali X, 8X, sama dengan 200. Kedua ruas, kita tambahkan dengan lawan dari 160, yaitu negatif 160. Menjadi 160 dikurangi 160 ditambah 8X sama dengan 200 dikurangi 160. 8X sama dengan 40. Kedua ruas kita bagi dengan 8 menjadi 8X per 8 sama dengan 40 per 8. X sama dengan 5. Jadi tambahan pekerjanya adalah 5 orang. Seorang penjahit memerlukan 15 meter kain untuk membuat 12 kemeja.
Jika kain yang tersedia 20 meter, berapa kemeja yang dapat dibuat oleh penjahit itu? Kita nyatakan dengan kain dan kemeja. 15 meter kain dapat dibuat 12 kemeja. Sedangkan kalau 20 meter kain yang tersedia, berapa kemeja yang dapat dibuat? Kita misalkan di sini adalah X. Kita lihat perbandingannya, 15 ke 20 berarti bertambah. Sekarang kita berpikir, kalau 15 meter, 12 kemeja. Kalau 20 meter, kira-kira lebih dari 12 atau kurang dari 12? Ternyata lebih dari 12 kemeja. Maka di sini juga plus. Plus dengan plus. Kalau begitu perbandingannya yang kita gunakan adalah perbandingan senilai. Kedudukan tetap, tidak perlu ada yang dibalik, menjadi 15 per 20 sama dengan 12 per X. Kali silang, 15 kali X, 15X sama dengan 20 kali 12. 15X sama dengan 240. Kedua ruas kita bagi dengan 15 menjadi 15X per 15 sama dengan 240 per 15. X-nya sama dengan 16. Jadi kemeja yang dapat dibuat 16. Sekotak permen dibagikan kepada 36 anak, masing-masing mendapat 6 permen. Jika sekotak permen yang sama dibagikan kepada 24 anak, berapa permen yang akan diperoleh masing-masing anak? Kita nyatakan ke dalam anak dan permen. Dalam satu kotak itu jumlah permennya sama. Untuk satu kotak yang pertama itu 36 anak masing-masing mendapat 6. Kotak yang kedua itu akan dibagikan kepada 24 anak. Setiap anak mendapat berapa? Kita misalkan dengan X. Kita lihat di sini, kalau 36 dengan 24 berarti menurun atau berkurang atau negatif. Nah, sekarang jumlah permennya sama. Kalau dibagi 36 anak mendapat 6. Kalau dibagi 24 anak kira-kira lebih dari 6 atau kurang dari 6 setiap anak itu. Oh, ternyata pasti masing-masing anak lebih dari 6. Maka di sini plus. Perhatikan min dengan plus. Berarti perbandingan yang kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Yang ada X-nya kita balik, yang tadi di bawah menjadi di atas, yang tadi di atas menjadi di bawah. Yang sebelah sini tetap menjadi 36 per 24 sama dengan X per 6 kali silang. 24 kali X 24 sama dengan 36 kali 6. 24X sama dengan 216. Kedua ruas kita bagi dengan 24 menjadi 24X per 24 sama dengan 216 per 24. X-nya sama dengan 9. Jadi masing-masing anak mendapat 9 permen. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita berjumpa kembali di video yang lain dengan materi yang berbeda. Salam sehat selalu untuk kita semua. Matematika keren.